Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Sugandi dari kelas TT 4564 ingin mempresentasikan PPT untuk tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas materi urgensi agama Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Pendidikan agama Islam merupakan keharusan mutlak untuk dilaksanakan secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab guna mencapai kesejahteraan hidup sebagai wujud peribadatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama kali dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan tentang urgensi pendidikan, yaitu Iqra. Perintah membaca. Hasil usaha belajar membaca ayat-ayat Qur'aniyah dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak. Kemudian fungsi pendidikan Islam merupakan realisasi dari pengertian tarbiyah al-insya yang artinya menumbuhkan atau mengaktualisasikan potensi. Pendidikan berusaha untuk menampakkan atau mengaktualisasikan potensi-potensi laten yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kemudian untuk subtopiknya ada urgensi agama Islam sebagai judul. Kemudian ada makna Islam, arti Islam, ruang lingkup Islam, ragam Islam, peran dan fungsi Islam, dan tingkatan hidayah pada manusia khususnya agama Islam. Pertama ada makna agama. Agama atau ad-din dalam bahasa Arabnya adalah keyakinan atau keimanan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Ini merupakan definisi secara umum, karenanya semua keyakinan tentang zat ketuhanan disebut agama. Walaupun itu murni hasil kreativitas otak manusia, agama pun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran dan kewajiban yang telah berkaitan dengan kepercayaan itu sendiri. Kemudian untuk arti Islam, secara bahasa Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, atau berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata aslamu, aslama, islama, salim, dan salam. Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Kemudian ragam agama dibagi menjadi dua, ada agama samawi. Agama samawi adalah agama yang turun dari langit berlandaskan wahyu Tuhan. Contohnya ada Islam, ya Kristen dan Yahudi. Kemudian agama ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya daerah atau pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berlandaskan wahyu. Contohnya ada Hindu dan Buddha. Perbedaannya, kalau agama ardi itu tidak mempunyai rasul layaknya agama samawi. Kemudian ruang lingkup agama Islam. Yang pertama ada akidah atau iman, yaitu keyakinan akan adanya Allah dan para rasul yang diutus dan dipilihnya untuk menyampaikan risalah kepada umat melalui malaikat yang dituangkan dalam kitab-kitab sucinya yang berisikan informasi tentang adanya hari akhir dan adanya suatu kehidupan sesudah mati. Yang kedua ada syariah, yaitu peraturan atau undang-undang Allah tentang pelaksanaan dan penyerahan diri secara total melalui proses ibadah secara langsung kepada Allah SWT maupun secara tidak langsung dalam hubungannya dan sesama makhluk lainnya atau muamalah. Kemudian yang ketiga ada akhlak, yaitu bersamaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sama makhluk dengan penuh keikhlasan seakan-akan disaksikan langsung oleh Allah meskipun dia tidak melihat Allah secara langsung. Kemudian peran dan fungsi agama Islam pertama sebagai sarana pendidikan, yang kedua sebagai sarana untuk keselamatan. Yang secara pendidikan berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik dan dapat menguntungkan banyak pihak. Kemudian untuk keselamatan, sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan atau terlihat kejahatan yang terlihat maupun yang tidak nyata. Selanjutnya sebagai jembatan perdamaian dunia,
karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku dengan baik. Kemudian sebagai alat untuk sosial, karena manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat atau di eh, lingkungan rumah. Kemudian ada tingkatan-tingkatan hidayah pada manusia. Pertama ada hidayah ilhami, hidayah hawasi, dan hidayah akli. Hidayah Islami, hidayah ini merupakan fitrah yang Allah berikan kepada semua makhluk ciptaannya. Seperti contoh, Allah memberikan hidayah ilhami kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil saripatinya. Menurut para ahli, itu merupakan desain yang paling sempurna berdasarkan fungsinya. Kemudian hidayah hawasi merupakan hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu respon suatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya ketika manusia mendapatkan kebahagiaan, mereka merasa senang, dan ketika mendapatkan musibah, ia akan merasa sedih. Kemudian ada hidayah akli atau akal, merupakan hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya. Nah, kemudian terakhir kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terpadu dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntutan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.